Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Rita. Pada hari ini kita akan membahas materi yang terkait dengan pendanaan, yaitu pendanaan jangka pendek. Kami tim penyusun ini dosen-dosen manajemen keuangan, ada saya sendiri Bu Rita Kusumawati, kemudian ada Bu Alni Rahmawati, Pak Iskandar Buhori, Pak Imam Bintoro, Pak Wihan Daru, dan Bu Alin Akmalia. Di foto tidak semuanya ada, tapi nanti masing-masing dosen akan memperkenalkan diri. Baik adik-adik, waktu kita membahas tugas manajer keuangan pada pertemuan-pertemuan awal, kita sudah bahas bahwa manajer keuangan itu tugasnya adalah mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan ini adalah kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dana, di mana ketika perusahaan membutuhkan dana, maka manajer keuangan harus berpikir bagaimana cara mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dana tersebut. Nah, sumber dana itu bisa kita bagi ke dalam, kalau jangka waktunya, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Pada kesempatan ini kita akan bahas sumber pendanaan jangka pendek. Baik, secara garis besar pendanaan jangka pendek ini dibutuhkan untuk menjaga likuiditas perusahaan demi kelancaran operasionalnya. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik itu pembelian bahan baku, kemudian membayar gaji dan sebagainya, gitu ya. Dimana modal kerja ini seperti yang kita sudah sama-sama ketahui menyangkut aktiva lancar dan hutang lancar. Oke. Terkait dengan penggunaan dana jangka pendek ini, adik-adik, ada kelemahan dan ada keuntungannya, atau ada keuntungan dan ada kerugiannya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dari akses kecepatannya. Pendanaan jangka pendek ini lebih cepat untuk memperolehnya, ya. Jadi dibanding dengan pendanaan jangka panjang seperti itu. Kemudian dari sisi fleksibilitas, pendanaan jangka pendek ini lebih fleksibel untuk mendanai aktiva lancar. Kemudian dari sisi biaya utang untuk pendanaan jangka pendek ini lebih murah. Nah, sementara untuk sisi resiko begitu, ini dari sisi kerugiannya adalah resiko yang ditanggung atau resiko yang ditanggung oleh perusahaan karena menggunakan pendanaan jangka pendek ini lebih besar. Kenapa? Karena suku bunganya biasanya kan fluktuatif begitu. Kemudian kesulitan likuiditas akan terjadi ketika perusahaan tersebut menggunakan pendanaan jangka pendek yang besar seperti itu. Itu keuntungan dan kerugian pendanaan jangka pendek. Baik, sekarang kita kupas. Pendanaan jangka pendek itu bisa kita bagi ke dalam dua tipe. Yang pertama adalah pendanaan spontan dan yang kedua adalah pendanaan tidak spontan. Di mana pendanaan spontan ini merupakan pendanaan yang dia besarnya berubah secara otomatis, berubah begitu dengan perubahan aktivitas perusahaan. Jadi besar kecilnya itu berubah tergantung aktivitas perusahaan. Sementara pendanaan tidak spontan itu adalah pendanaan yang besarnya tidak berubah secara otomatis. Seperti itu. Jadi kalau mau ditingkatkan, misalnya hutangnya mau ditingkatkan, itu perlu ada upaya kembali atau perjanjian kembali dengan pihak yang memberikan hutang semacam itu. Baik, sekarang kita masuk ke pendanaan spontan. Pendanaan spontan itu contohnya utang dagang. Kemudian contoh yang kedua adalah utang accrual yang meliputi utang pajak, utang upah dan lain-lain. Nah,
utang dagang itu misalnya perusahaan membeli bahan baku begitu ya. Ketika dia berproduksi di tingkat 10.000 unit dan membutuhkan bahan baku katakanlah 50.000 unit begitu, 50.000 unit bahan baku, maka dia akan hutangnya sejumlah 50.000 kali harga bahan baku per unitnya. Tapi manakala perusahaan berproduksinya lebih tinggi, maka secara otomatis utang dagangnya dalam hal ini adalah untuk membeli bahan baku itu semakin tinggi. Nah, itu namanya pendanaan spontan untuk utang dagang. Begitu juga untuk utang upah, misalnya upah tenaga kerja langsung begitu adik-adik. Ketika jumlah unit barang yang diproduksi meningkat, maka secara otomatis biaya tenaga kerjanya juga akan meningkat. Biaya tenaga kerja langsung seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lihat utang dagang ya. Utang dagang tadi contohnya bisa utang untuk membeli bahan baku dan sebagainya. Nah, untuk utang dagang ini adik-adik ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah open account ya. Untuk open account ini penjual mengirim barang kepada pembeli dilengkapi syarat-syarat tertentu seperti faktur begitu ya, yang dimana di faktur itu sudah jelas ada informasi-informasi terkait dengan jenis barang yang dikirim, kemudian harga per unit barang, harga keseluruhan, dan termasuk juga syarat-syarat pembayaran. Kemudian tipe yang kedua adalah notes payable. Itu untuk tipe ini pembeli membuat surat pernyataan hutang secara resmi kepada penjual disertai juga waktunya kapan utang tersebut dilunasi, semacam itu. Yang ketiga adalah trade acceptance. Untuk tipe ini penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar begitu. Kemudian draft ini adik-adik dijamin oleh bank yang akan membayar. Setelah itu baru penjual mengirim barang. Nah, ini 3 tipe utang dagang. Sekarang kita lihat tadi masing-masing tipe ada open account gitu ya. Open account syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah bisa COD gitu ya, cash on delivery, di mana pembayarannya pada waktu pengiriman barang seperti itu. Kemudian bisa juga CBD, cash before delivery, artinya sebelum barang dikirim begitu pembayaran itu sudah harus dilakukan. Kemudian syarat yang kedua adalah net period, yaitu tanpa memberikan diskon. Kemudian yang ketiga adalah termin. Nah, untuk utang dagang ini adik-adik kita perlu menghitung sebenarnya tingkat bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika dia menggunakan ini berapa, itu kita hitung dengan rumus yang ada di bawah itu, di mana tingkat bunga efektif itu sama dengan prosentase diskon dibagi 100 dikurangi prosentase diskon dikalikan 360 dibagi hari kredit dikurangi periode diskon. Oke, contoh misalnya suatu perusahaan membeli bahan baku dari supplier rata-rata 120 juta per tahun dengan termin 2/10N30. Itu artinya adik-adik, artinya bahwa kalau jangka waktu utang dagang ini adalah 30 hari. Kalau pembeli bisa membayar, kalau perusahaan bisa membayar sebelum 10 hari, maka dia akan dapat diskon 2%. Nah, sekarang kita hitung bertahap berapa sih sebenarnya tingkat bunga efektif yang ditanggung oleh perusahaan atas utang dagang tersebut. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa
ketika perusahaan memanfaatkan periode diskon tadi, artinya perusahaan membayar sebelum 10 hari atau paling lambat 10 hari, maka rata-rata per hari pembelian bahan adalah 120 juta dikalikan 0,98 dibagi 360 hari sama dengan 326.666,67. Nah, kalau misalkan kita asumsikan perusahaan tidak memanfaatkan periode diskon, artinya dia membayar setelah 10 hari, maka kita hitung 120 juta dibagi 360 sama dengan 333,333,33 ya, 333.333 rupiah,33. Nah, kemudian sekarang kita hitung tingkat bunga efektif yang ditanggung oleh perusahaan adalah 2 dibagi 100 minus 2 dikalikan 360 dibagi 30 min 10 sama dengan 36,7%. Jadi untuk kasus tadi ya, tingkat bunga efektif yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 36,7%. Nah, sekarang kita pindah ke jenis pendanaan jangka pendek yang kedua, yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan ini contohnya yang pertama commercial paper adik-adik, kemudian ada akseptansi bank, kemudian ada repurchase agreement, kemudian ada beberapa lagi contoh-contoh pendanaan tidak spontan. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu commercial paper. Commercial paper ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah nominal tertentu yang ada di dalam sekuritas tersebut. Jadi ini jangka pendek, biasanya usianya maksimal 30 sampai 90 hari. Oke. Di mana perusahaan bisa menerbitkan atau pasar commercial paper ini ada dua adik-adik. Yang pertama adalah dealer market, yang kedua adalah direct placement. Tadi Bu Rita sudah sampaikan bahwa jangka waktu untuk commercial paper ini sekitar 30 sampai 90 hari. Adik-adik, untuk commercial paper ini tidak semua perusahaan bisa menerbitkan commercial paper. Oke, sekarang kita lihat, kita sudah pernah bahas sebelumnya di bab pasar keuangan bahwa antara investor dengan perusahaan, antara pihak surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana itu bisa bertemu dengan proses intermediasi atau dengan dismediasi, dengan mediasi atau dengan tanpa mediasi. Nah, yang mediasi itu artinya ada perantara di tengahnya. Misalnya dalam hal ini adalah perantaranya bank. Ini pernah kita bahas di pasar keuangan adik-adik. Nah, bank ini dia mendapatkan tambahan atau penghasilan bank itu adalah dari spread antara pinjaman dengan deposito seperti itu. Nah, yang kedua yang di bawah adalah contohnya commercial paper, itu surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan kemudian langsung ditawarkan kepada pasar. Dalam hal ini adalah pihak yang surplus dana tanpa melalui mediasi atau tanpa melalui perantara. Oke. Sekarang jenis yang kedua untuk pendanaan tidak spontan adalah utang bank. Nah, ini adik-adik yang paling banyak, yang paling populer tentu saja di kalangan di kalangan orang yang membutuhkan dana, begitu ya, yaitu utang bank. Ada beberapa karakteristik untuk terkait dengan utang bank. Yang pertama adalah maturity
atau jatuh tempo begitu. Jadi ada jatuh temponya, ada yang 1 bulan begitu, ada yang 2 bulan dan seterusnya. Yang jelas kalau utang bank jangka pendek berarti dia maksimal 1 tahun. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ada promissory note, yaitu suatu perjanjian jika kredit disetujui maka ada perjanjian yang dilakukan dengan menandatangani promissory note itu yang menyatakan berapa jumlah kreditnya, kemudian berapa bunga yang disepakati begitu, termasuk juga schedule pengembalian begitu, jaminan dan terminologinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai promissory note atau surat perjanjian. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah line of credit. Apa line of credit itu? Terkait dengan persetujuan informal atau formal antara bank dan peminjam tentang jumlah maksimal hutang yang disediakan oleh bank. Oke, yang terakhir adalah revolving credit agreement, yaitu suatu perjanjian, suatu kesepakatan di mana line of credit yang formal itu sering digunakan oleh perusahaan besar, adik-adik. Bank berkewajiban menyediakan kredit hingga jumlah maksimal yang dijanjikan. Bank biasanya memungut komitmen fee dari sekian persen kredit yang tidak digunakan. Sekarang kita beralih ke bagaimana sih bank di dalam menghitung atau bagaimana cara menghitung biaya utang bank semacam itu. Ini ada kaitannya adik-adik dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu time value of money begitu. Jadi pada prinsipnya ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung biaya utang bank, yaitu yang pertama adalah dengan regular atau simple interest. Kemudian yang kedua adalah dengan metode discount interest, dan yang ketiga dengan metode add-on interest. Sekarang kita lihat satu per satu. Metode yang pertama adalah regular atau simple interest. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung bunga bank ini, kalau utangnya lebih dari 1 tahun, maka rumus effective annual rate-nya adalah bunga dibagi jumlah utang. Sementara untuk utang bank yang periodenya kurang dari 1 tahun, maka kita hitung effective annual rate-nya sama dengan 1 plus K dibagi M pangkat M minus 1. Ya, dimana K itu adalah suku bunga nominal tahunan, M itu adalah berapa kali dalam 1 tahun bunga dibayar. Contoh, misalkan pada utang 100 juta dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun, debitur akan membayar 10 juta ditambah dengan bunga per tahun. Kalau misalkan kreditnya 3 bulan dengan diskon 12% per tahun, maka kita bisa menghitung tingkat bunga efektifnya sama dengan, ya, jika utangnya 1 tahun maka 10 juta begitu, 10 juta plus 12% kali 10 juta sama dengan 10 juta plus 1,2 juta sama dengan 11,2 juta. Nah, misalkan kredit 3 bulan dengan bunga nominal 2% per tahun, maka biaya yang ditanggung oleh perusahaan ini adalah IER sama dengan 1 plus 12% dibagi 4 dikalikan 4 minus 1. Jadi besarnya biaya yang ditanggung sebenarnya adalah 12,55%.
Oke, itu metode yang pertama. Sekarang kita beralih ke metode yang kedua adik-adik, yaitu diskon interest ya. Diskon interest ini bank mengambil pembayaran bunga di depan. Nah, untuk menghitung dengan metode ini kita bisa menggunakan rumus. Kalau utangnya 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, maka rumusnya adalah effective annual rate sama dengan bunga dibagi jumlah utang dikurangi dengan bunga. Tetapi kalau utangnya itu kurang dari 1 tahun, maka IR-nya adalah 1 plus bunga dibagi utang minus bunga kurangi dipangkat M minus 1. Kita ke contoh sekarang. Contoh penerapan metode yang kedua. Misalkan pada kredit bank sebesar 100 juta, kemudian bank tersebut menetapkan bunga sebesar 12% per tahun, bank hanya memberikan uang sebesar 100 juta kali dikurangi 12% kali 100 juta sama dengan 88 juta. Kenapa kok yang dibawa pulang 80 juta? Karena 12%-nya sudah dipotong di depan, semacam itu seperti yang tadi disampaikan. Berarti biaya bunga yang ditanggung oleh perusahaan sebenarnya adalah 12 juta dibagi 88 juta sama dengan 13,64%. Oke. Sekarang kalau utangnya kurang dari 1 tahun, maka kita bisa hitung bunga yang ditanggung oleh perusahaan dengan angka yang kasus soal ini adalah IIR sama dengan 1 plus 3 dibagi 100 dikurangi 3 kalikan 4 kurangi 1 sama dengan hasilnya 12,96%. Oke, sekarang kita ke metode yang ketiga adalah add-on interest. Add-on interest ini pada umumnya digunakan untuk kredit kendaraan yang bunganya flat, adik-adik, di mana bunga dihitung dari saldo awal utang. Bagaimana rumus untuk menghitung bunga efektif untuk metode add-on interest ini? Effective annual rate sama dengan bunga dibagi jumlah utang diterima dibagi 2. Sekarang kita ke contoh, adik-adik. Misalkan perusahaan membeli mobil sebesar 100 juta secara kredit dengan bunga add-on sebesar 12% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan yang nilainya sama, artinya flat tadi. Maka setiap bulan perusahaan harus membayar sebesar 100 juta plus 12 juta dibagi 12, atau hasilnya adalah 9,33 juta. Nah, kemudian kita hitung bunga efektifnya. Bunga efektif IIR sama dengan 12 juta dibagi 100 juta bagi 2 sama dengan 24%. Oke, itu adik-adik materi kita hari ini. Ada beberapa contoh lagi yang tadi Bu Rita sampaikan untuk pendanaan tidak spontan, seperti repurchase agreement, akseptansi bank, kemudian penjaminan piutang, pengalihan piutang, penjaminan persediaan. Nanti bisa adik-adik pelajari di buku referensi yang sudah saya sampaikan di awal. Terima kasih atas perhatian adik-adik, jaga kesehatan selalu, sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.